Bismillahirrahmanirrahim. Tajus Salatin oleh Bukhari Al-Jauhari. Fasal yang ke-19 pada menyatakan peri, qiyafah dan firasah itu dengan menyertai segala hukum. Bermula, qiyafah dan firasah berlainan namanya, tetapi daripada suatu artinya. Barangkali dijadikan kedua nama itu satu alam jua yang dikatakan ilmu qiyafah dan firasah. Kerana kenyataan kedua peri ini daripada satu tempat adanya, seperti segala tanda pada suatu tubuh manusia itulah qiyafah dan segala kelakuan pada suatu tubuh manusia itulah firasah. Dan suatu budi dan bicara manusia sampailah di sebelah suatu dengan mengetahui segala tanda dan sebelah lain dengan mengira daripada segala tanda itu sesuatu erti yang tersembunyi sehingga maka suatu kenyataan peri, qiyafah dan firasah itu yang daripada penglihat mata dan perasaan hati manusia pada samanya manusia itu jua dinamai ilmu qiyafah dan firasah jua. Adapun peri tanda qiyafah dan firasah itu dengan menyertai segala hakim demikianlah. Maka dinyatakan kepala yang besar itu tanda hemat yang besar dan tinggi itulah adanya. Kepala yang kecil itu tanda kurang budi dan bicara itulah. Dan kepala yang sedang itu tanda pengetahuan itulah. Adapun rambut yang kejur itu tanda berani. Dan rambut yang lembut itu tanda penakut dan kurang budi dan kurang untung itulah. Dan rambut yang sedang itu tanda peri yang terpuji. Dan rambut yang hitam kepada kepala itu tanda budi itulah. Dan bulu rambut yang letak pada belikat itu tanda banyak syahwat. Dan rambut yang lebat pada bahu dan leher dan telinga tanda berani itulah. Dan rambut yang lebat pada dada dan perut itu tanda kurang budi itulah. Dan rambut yang sedang itu tanda yang terpujilah. Dan rambut yang demikian itu tanda berbudi dan menyampaikan janji itulah. Dan rambut yang kuning tanda kurang budi dan segera gusar. Dan rambut yang pada antara merah dan hitam itu tanda segala peri yang terpuji itulah. Adapun dahi yang luas, bahawa yang tiada ada padanya banyak urat dan kerut itu tanda benci dan perbantahan. Dan dahi yang sempit itu tanda kurang budi dan kurang bicara. Dan dahi yang besar itu tanda malas. Dan dahi yang sedang tanda bahawa tiada ada padanya kerut itu tanda segala peri yang terpuji itulah. Kerut yang bujur pada antara dua kening itu tanda banyak percintaan dan banyak gusar itulah. Kerut yang lintang pada dahi itu tanda berbudi itulah. Kerut yang banyak pada dahi itu tanda keji itulah. Adapun telinga yang besar itu tanda berbudi dan ingat itulah. Tetapi segera gusar dan segera hilang gusarnya itulah. Dan telinga yang kecil itu tanda kurang kebenaran dan banyak kesalahan itulah. Adapun kening yang lebat rambutnya itu tanda kecintaan itulah. Dan kening yang panjang itu tanda membesarkan diri. Dan kening yang luas bulunya itu tanda banyak kesukaan itulah. Dan kening yang bertemu itu adalah tanda fitnah dan perbantahan itulah. Dan bulu kening yang tinggi itu tanda kurang budi dan membesarkan diri. Kening yang kecil itu tanda kesukaan. Dan kening yang sedang itu tanda kesempurnaan budi dan agama itulah. Adapun mata yang sangat besar itu tanda kemalasan. Dan mata yang kecil itu tanda sir-sir. Dan mata yang sedang itu tanda menyampaikan janji dan menyukakan hati. Dan mata yang lekuk itu tanda dengki dan bencana. Dan mata yang tinggi itu tanda penipu. Dan mata yang berkelip-kelip lembut itu tanda kurang budi dan bicara. Dan mata yang jarang terkelip-kelip itu tanda kesempurnaan budi dan bicara itulah. Dan mata yang hitam sangat itu tanda kebijakan kira-kira. Dan mata yang biru itu tanda tiada malu itulah. Bermula dalam ilmu qiyafah dan firasah itu mengatakan terhajat daripada segala warna mata itu. Adapun mata yang biru itulah. Dan jikalau daripada sangat biru muda mata itu hampir putih warnanya
tanda kecelaan itulah adanya. Dan mata yang merah itu tanda berani. Dan mata yang merah sangat itu tanda kejahatan jua. Tetapi berani pun ada, serta kejahatan. Dan mata yang biru, yang hampir kuning matanya itu tanda banyak kejahatan. Dan mata yang sedang dengan segala peri itu tiada besar, yang tiada besar dan tiada kecil, dan hitam dan tiada merah itu terbaik daripada segala warna itu. Tanda berbudi dan bicara dan malu dan agama dan segala peri yang baik. Dan mata yang memandang seperti budak-budak melihat dengan nyata daripada mukanya dengan peri tertawa dan kesukaan itu tanda umurnya yang panjang. Dan mata yang kecil dan tergenyik-genyik dan biru itu tanda yang tiada malu dan dengki dan fitnah dan segala kejahatan itulah. Dan mata yang hampir biru dan hampir kuning itu tanda banyak kejahatan. Dan tahi lalat itu pada keliling kelopak mata seperti tali leher adanya itu tanda kejahatan itulah. Bermula, jikalau dengan keadaan segala tahi lalat itu pada keliling kelopak seperti tali leher itu dan warna matanya itu biru jua, tanda sekalian kejahatan itulah. Dan mata yang keliling kelopak bagai tahi leher adanya tiada dengan tahi lalat itu tanda dengki. Dan mata yang warna putihnya itu hampir kuning jua adanya itu tanda segala fitnah jua adanya. Dan mata yang merah seperti api dan terkelip-kelip ke atas seperti mata lembu itu tanda kurang budi dan banyak mengerjakan zina dan mabuk dan alpa itulah. Dan mata yang seperti mata lembu itu tanda ahmak. Dan mata yang kelabu itu tanda segala kebajikan. Dan mata yang berwarna biru kuning itu tanda segala kecelaan itulah. Jikalau bulu mata itu keriting-keriting, itu tanda menipukan orang dan menyakiti hati. Bermula, jika serta biru-biru kuning itu lagi ada banyak tahi lalat yang merah atau putih warnanya itu, orang itulah yang terjahat daripada segala orang yang jahat itu. Bermula, jika kelopak matanya tinggi dan matanya rendah amat, tanda muafakat itulah. Jikalau matanya kecil dan tinggi daripada kelopak matanya itu, tanda bebal dan mengasih syahwat itulah. Bermula, jikalau matanya kecil dan terkelip-kelip banget, dan bulu matanya terkelip-kelip itu tanda menengokkan orang dan melemahkan hati orang itulah. Bermula, bulu mata yang lenting bujur tiada dengan penyakit itu tanda makar dan dusta dan fitnah itulah. Bermula, mata yang besar lagi terkenyit-kenyit itu tanda kejahatan. Dan mata yang terkelip-kelip sentiasa itu tanda gila dan penakut itulah. Bermula, akan ehwal mata itu yang satu pada perlihat ia kelihatan dan mata yang aur itu celaka adanya. Bermula aur akan orang itu yang suatu matanya daripada pertama buta tiada dengan penyakit. Adapun pada sekalian anggota manusia itu adalah tanda kebajikan dan kejahatan. Tetapi pada mata itu terlebih daripada sekalian wujud manusia ada tanda kejahatan dan kebajikan. Bermula, adapun hidung yang panjang dan mancung itu tanda kurang budi dan sir-sir itulah. Dan hidung yang rendah lagi besar itu tanda syahwat dan mengasih syahwat itulah. Dan yang luas hidungnya itu tanda dengki dan murka itulah. Dan tebal sedikit hidungnya itu tanda banyak berkata-kata itulah. Dan yang lebar hujung hidungnya itu tanda dusta. Dan hidung yang sedang itu pada segala peri yang telah lalu itu tanda segala peri yang baik itulah. Adapun mulut yang luas itu tanda berani. Dan mulut yang sempit itu tanda penakut itulah. Dan bibir yang tebal itu tanda himakat dan kurang budi. Dan bibir yang nipis itu tanda ingat. Dan bibir yang sedang itu tanda kesempurnaan budi dan bicara. Dan bibir yang merah itu tanda baik dan bibir yang putih itu tanda rampas. Dan bibir yang sedang pada antara merah dan putih itu tanda faham dan akal itulah.
Adapun gigi yang panjang dan jarang itu tanda kesalahan niat. Dan gigi yang panjang lagi besar itu tanda kejahatan dan fitnah. Dan gigi yang sedang dalam segala peri itu tanda kebenaran. Dan gigi yang bertindih tanda mungkir dan tanda tipu dan khianat dan segala kejahatan. Dan gigi yang jarang dan rata itu tanda adalah dan amanah. Itulah pada segala hal. Dan gigi yang sedang dan sendingan tanda kebajikan itulah. Adapun dagu yang tirus tanda kurang berbudi dan kurang bicara itulah. Dan dagu yang besar tanda amat takbur. Dan dagu yang sedang itu tanda kesempurnaan budi dan bicara itulah. Bermula suara yang keras itu tanda berani. Dan suara yang lemah itu tanda penakut. Dan suara yang sedang itu tanda kebajikan itulah pada segala hal. Dan suara yang seni itu tanda takbur dan himakat. Dan kurang faham itulah dalam segala hal. Adapun pipi yang tebal tanda malas dan jahat pekerti. Dan pipi yang nipis dan kuning tiada dengan penyakit tanda kejahatan pekerti itulah. Dan pipi yang sedang tanda kebajikan itulah. Adapun janggut yang kecil tanda cerdik. Dan janggut yang buntur itu tanda kesempurnaan budi dan bicara. Dan janggut yang amat panjang itu tanda kurang budi. Dan janggut yang lebat itu tanda haimat yang besar. Dan janggut yang sedang itu tanda kesempurnaan budi dan bicara. Dan janggut yang bugil itu tanda mukir dan tipu itulah. Dan warna dengan barang yang peri yang ada ini baik juga. Melainkan warna muka yang kuning. Tiada dengan penyakit itulah tanda kejahatan dengan segala peri yang jahat. Dan warna yang amat putih dengan biru-biru kuning mata itu tanda keras mata dan tiada malu. Dan lagi khianat dan perbuatan jahat dan kurang budi dan bicara itulah. Bermula, jikalau dengan segala peri ini, orang itu adalah dagunya maka tirus dan bugil dan dahinya luas. Maka segala orang yang hakim telah berkata bahawa harus menjauhkan diri daripada orang demikian itu. Seperti menjauhkan diri daripada ular yang bisa itu. Adapun leher yang pendek, tanda kejahatan itulah. Dan leher yang panjang dan tirus, tanda penakut dan himakat itulah dalam segala hal. Dan leher yang besar dan tebal itu tanda alpa dan banyak makan itulah. Dan leher yang sedang, tanda budi dan bicara yang benar itulah. Adapun bahu dan belikat yang luas itu tanda berani itulah. Dan ringan budi itu. Dan belikat dengan bahunya yang sempit itu tanda bersuka pada salah dalam segala pekerjaan dan perkataan itulah. Bermula tapak tangan dan segala jari yang panjang itu tanda cerdik itulah dalam segala peri dan membicarakan dalam segala pekerjaan dengan sempurnanya. Bermula dada yang bidang itu tanda alpa dan malas. Dan dada yang sedang itu tanda budi dan bicara yang baik itulah. Bermula perut yang besar itu tanda jahalah dan hamakah dan kurang malu dan rejam itulah. Dan perut yang sedang itu segala peri yang baik itulah. Bermula betis yang besar itu tanda keras mata dan kurang malu dan kurang budi itulah. Adapun dengan raja yang sempurna daripada ilmu qiyafah dan firasah hukumnya itu sekalian pada orang yang berbudi akan mengenal segala orang supaya dapat ala kadarnya membezakan pada antara segala kebajikan, pada antara segala tanda kebajikan dan segala kejahatan itu.